Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, semoga selalu dalam senyum dan selalu dalam happy. Dulur-dulur sekalian, saat ini adalah sebenarnya sudah musim tanam dan porang sudah pada ditanam. Ini November, ini bertepatan juga musim panen dari umbi spora. Sekali lagi, musim panen dari umbi spora. Dari umbi spora itu dijadikan bibit. Dan untuk dulur-dulur sekalian, apabila jenengan sudah menyimpan bibit katak, sudah mulai bertanduk seperti ini, otomatis jenengan harus masuk tanah atau siap untuk ditanam. Karena apa? Nanti kalau ditahan-tahan nanti cenderung akan layu atau cenderung akan kering. Kalau ini kering, otomatis daya tumbuhnya nanti kurang pas. Jadi begitu saudara-saudaraku. Jadi untuk saudara-saudara sekalian, alangkah lebih baiknya tanam yang pas, apalagi sudah bibit sudah tunas seperti ini atau tunas sendiri. Dan bibit itu ada yang tunas tunggal seperti ini, ada juga yang punya kemampuan tunas dua seperti ini. Ini punya kemampuan tunas dua dan nanti akan tumbuh dua, lur. Jadi bukan suatu hal yang aneh kalau nanti tunas dua. Untuk saudara-saudaraku sekalian, bahwasanya tanam harus pakai bibit yang baik, lur. Bibit yang baik, bibit yang berkualitas, dan yang jelas biar minim error. Jadi tidak asal dapat bibit terus tanam, tidak seperti itu. Dan ini contoh bibit yang sudah mulai tunas kedua. Ini dari bibit katak seklenteng, jadi kecil sekali. Ini isi di atas 800 ke atas ini. Jadi ini kecil, ini sudah mulai tunas kedua. Ini calon tunasnya. Pak Po, polibekan seperti ini terbaiknya kapan tanamnya, Pak Po? Dan terbaiknya adalah ketika sudah mulai tunas kedua muncul seperti ini. Jadi nanti di lahan baru yang adaptasi adalah tunas kedua. Tunas pertama ini cenderung tetap bertahan, tetapi tunas kedua nanti yang langsung tumbuh di lokasi. Dan untuk menyikapi agar tidak terkena bibit bibit polibekan yang sulapan, itu harus dikenali ini sudah ada akar yang keluar. Jadi walaupun sebesar ini sudah ada akar yang keluar. Kalau dia besar, itu otomatis sudah punya akar yang seperti ini. Jadi ini penanda juga akarnya sudah mulai keluar seperti ini. Jadi kalau akarnya sudah keluar seperti ini, berarti siap untuk dipindahkan, atau ini adalah ciri-ciri berarti ini bukan polybag sulapan. Jadi itu untuk mengenali bahwasanya biar akar ini menentukan bahwasanya ciri-ciri polybag. Kalau akarnya belum menembus keluar seperti ini, berarti polybagan sulapan. Polybagan sulapan itu adalah bibit dari cabutan terus dimasukkan polybag dalam sesaat, nanti akarnya itu nyumpel di sini. Akarnya itu akan nyumpel dan si akar itu tidak akan bertahan dengan baik, atau si akar itu karena bekas dicabut akhirnya tidak punya kemampuan untuk berkembang, bahkan akhirnya layu dan mati seperti itu.
Jadi untuk saudara-saudara sekalian perlu dicermati kalau jenengan beli polybagan. Dan kalau bisa belilah polybag yang dari bibit katak, bukan polybag dari dari bunga spora. Kalau polybag dari dari bunga spora itu kecil sekali lur, dan rentan dengan tidak bisa beradaptasi di lahan. Jadi untuk itu lebih baik jenengan menggunakan katak-katak yang berkualitas, katak-katak yang bagus, dan jenengan menggunakan katak yang memang kualitasnya punya kemampuan untuk tumbuh, bahkan tumbuh 2 seperti ini ataupun lebih, atau tumbuh tunggal juga nggak masalah. Yang penting katak itu katak sehat. Karena kalau katak yang kita tanam itu sehat, otomatis perkembangannya ke depannya juga akan sehat dan bagus. Kalau yang kita tanam itu katak kurang sehat, otomatis juga nanti akan bercabuk, akan juga ada error-errornya, ada penyakitnya seperti itu. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian, lebih baik jenengan menggunakan bibit yang berkualitas. Dan katak itu nggak punya kemampuan bareng lor, sebagian juga ada yang belum tumbuh seperti ini, jadi ini baru tunas. Jadi ada juga yang baru tunas, ada juga yang kecil, dan ketika baru muncul itu rata-rata warnanya kuning lor. Jadi ketika baru muncul itu warnanya kuning seperti ini normal. Jadi karena baru mekar itu rata-rata kuning. Kalau dia sudah punya kemampuan itu hijau seperti ini. Jadi kalau sudah hijau seperti ini berarti dia, apabila jenengan menginginkan cepat tunas kedua, itu otomatis berhenti seminggu tidak jenengan siram, itu otomatis dia akan punya kemampuan untuk tunas lagi. Contohnya mana nih? Ini tampilkan contoh. Nah, ini sebenarnya ini mati lur, tapi bawahnya tumbuh lagi. Jadi dia punya kemampuan untuk tunas kembali, karena tunas pertama ini mati. Jadi untuk dulur-dulur yang tunas pertama mati, otomatis masih ada harapan tunas kedua. Karena ini kenapa mati? Ini karena curah hujan selama di sini hampir 2 minggu tidak hujan dan tidak kami siram, maka akhirnya mati. Tetapi ketika ada hujan sekali, ini punya kemampuan untuk muncul kembali. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian, nggak usah khawatir dan nggak usah ragu bahwasanya untuk bibit seperti ini masih ada harapan untuk tumbuh lagi, dan masih ada harapan untuk nanti bertunas kedua ataupun tunas ketiga, bahkan sampai tunas keempat. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian, kita harus tetap semangat dan tetap inovasi, bahwasanya porang memang punya kemampuan lebih, atau memang porang itu unik seperti itu. Jadi hal semacam ini normal. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian sebangsa setanah air, seperti ini normal lor. Jadi ini di bawahnya teman-temannya ini ya. Kenapa porang itu termasuk tumbuhan berkoloni? Dengan jarak rapat seperti ini saja di bawahnya masih punya kemampuan untuk tumbuh. Jadi ini yang terlihat ini cuma seberapa, dan di bawahnya ini masih banyak yang belum mekar ataupun masih kuncup. Bahkan seperti ini saja masih ada harapan untuk tunas kembali atau pulih kembali seperti itu. Jadi untuk dulur-dulur sekalian tetap semangat, bahwasanya jangan putus asa. Misalnya porang polybagan jenengan pindah ke lahan, otomatis di lahan itu kadang kena panas di alam bebas,
kurang bisa beradaptasi, karena waktu perlakuan di polybag itu biasanya cenderung sejuk atau di bawah paranet atau di bawah pohon seperti itu. Kalau langsung di ladang cuacanya mungkin panas dan tanpa naungan, itu akan mati. Kalau akan mati seperti ini, jangan berkecil hati. Nanti akan, kalau ada hujan, itu punya kemampuan untuk tunas kembali. Kalau tunas kembali seperti ini, otomatis ya ada harapan baru untuk kedepannya. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian, masih ada harapan baru untuk bertani. Jadi jangan patah semangat, selalu mencoba dan selalu eksperimen, dan jangan lupa selalu berinovasi dan tukar pengalaman, sharing dengan saudara-saudara kita yang sudah punya kemampuan ataupun sudah tanam lama, bahkan mereka sudah punya banyak pengalaman asam garamnya untuk bertani porang. Untuk saudara-saudaraku sekalian, semoga informasi ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya doakan jenengan semuanya sehat, diperlancar urusannya, dipermudah rezekinya, dan insya Allah bersama orang-orang baik, dan hasil dari porang nanti bisa kita manfaatkan menjadi aset dan untuk menunjang ibadah kita, dan jaga kesehatan dan jaga diri masing-masing. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Berkah gaceng lur, porang lanang. Alhamdulillah, panen sidik disyukuri lur. Mugi-mugi berkah. Amin. Lur, sidik-sidik disyukuri lur. Kena nggo tumbas bakso. Panen gaceng lur. Gawe tumbas bakso lur. Luwung disyukuri. Sak mampune lur.